siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini perkenalkan nama kakak Laviana. Kakak adalah mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi kakak di sekolah ini melakukan program kampus mengajar berdampak. Itu merupakan salah satu tugas praktek dari kampus kepada kami yang semester 5. Ya, jadi seperti yang adik-adik ketahui, kami sudah pernah sebarkan alat tukar masalah kan yang dalam HP kalian isi ke kelas kalian kan. Nah, berdasarkan hasil itu ternyata terungkap bahwa kalian itu memiliki kemampuan keterampilan sosial yang indah, bagaimana cara bergaul yang baik, bagaimana cara membentuk pergaulan, bagaimana cara membangun pergaulan yang baik dan teman-teman kalian agar secara kalian itu bisa Terus sebelum kita mulai mungkin bisa kita berdoa dulu biar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin adik-adik bisa masuk. Jadi teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Kegiatan kita ini adalah membina kelompok dengan judul Jaga Budaya Sehat dan Akal. Nah, jadi tujuan kegiatan kita ini yaitu agar itu yang pertama kalian mampu menyatukan contoh-contoh positif negatif agar kalian bisa kalian kan dari kelas berbeda kan, saling mengenal enggak? Tidak. Mungkin ya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh adik-adik bisa saling mengenal. Ini mengenal ini 3 orang. Ya. Kalau ini mengenal kan, tapi kalian antara ini dengan ini belum mengenal kan? Ya. Jadi silakan dari sini perkenalkan namanya terus di kelas mana. Aifah Syakira dari kelas 7D. Siapa namanya? Aifah Syakira. Jadi dipanggil siapa adik? Dipanggil Aifah. Kita. Apa yang kita bilang? Apa tadi kita bilang? Coba Viola ini dipanggil siapa biasa? Viola. Dipanggil siapa? Ini siapa namanya? Aifah. Oke, ini dipanggil Aifah. Oke, ini dipanggil Viola. Oke. Kita adik, silakan perkenalkan. Oke, ayo. Rizky, Amalia sini. Panggil siapa? Amelia. Ini siapa namanya? Aifah. Kita, siapa namanya ini? Oh, Viola. Viola. Panggil siapa? Amelia. Amelia, oke. Diingatnya nama
teman-temannya karena kalian sekarang sudah berkumpul bersama, bermain kelompok bersama. Oke, sekarang giliran kita, Adik. Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Ya, Nan Adnan Saputra. Saputra dari kelas 8F. Namanya Nan Saputra dari kelas 8E. Nah, sekarang selanjutnya Muhammad Fadil dari 8F. Oke, sekarang kalian sudah mulai saling mengenalkan. Tadi kan sini ini namanya siapa? Nah, Saputra ini Muhammad Fadil. Oke, sekarang kemudian kita sekarang sambil ada sapa. Oke, semuanya sudah mengenalkan, sudah tidak canggung lagi. Oke, jangan canggung ya. Jadi adik-adik dalam kelompok ini ada asas. Waalaikumsalam. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu berarti kalian di sini harus terbuka satu sama lain, menjelaskan pendapatnya, asimennya atau yang lain. Silakan berbicara. Oke, jadi ada namanya asas keterbukaan. Jadi kalian bercerita atau mengungkapkan pendapat itu bukan tanpa paksaan dari pihak lain, tapi dari diri kalian sendiri. Dan dalam bimbingan kelompok ini ada aturan yang harus kita sepakati. Aturannya itu dari kalian apakah ada aturan yang kalian katakan seperti saling menghormati pendapat dari teman lain, terus ya saling menghargai. Kalau saling menyayangi sih bisa, maksudnya tidak cocok. Jadi satu itu silakan saling menghargai, kan? Oke. Dan satu lagi kalian tidak ada yang boleh main selama proses bimbingan. Oke. Dan kalian harus aktif. Ya. Jadi sebelum kita masuk, Jadi masuk kita akan menjelaskan materi untuk kalian. Nggak ada dia kan? Tidak ada kunci. Sebelum masuk ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tidak, kalian jawab saja. Jadi biasanya itu apa contoh perilaku yang membuat kalian nyaman? Kita saya tentang Misalnya dalam lingkungan pertemanan kalian, apa yang membuat kalian nyaman? karena yang ini Nah, tidak pilih-pilih teman, tidak saling membuli, tidak salah pilih teman, menghargai, tidak salah pilih teman, ya saling percaya. Ya, itu ya. Ada soal, oke, betul itu ya. Ya, pertemanan yang positif ya. Ya. Nah, dalam pertemanan itu apakah kalian sering sulit untuk mengungkapkan pendapat kalian kepada teman kalian? Pernah ada merasa ada di situasi kalian sulit untuk mengatakan apa yang ingin kalian katakan kepada teman kalian? kalau sudah itu tidak boleh bicara karena orang biasa. Semua kayak jadi gue terpaksa putar ke ujung. Kita akan melakukan role playing. Role playing itu bermain peran. Nanti. Ya, jadi
Jadi nanti materinya itu seperti saya akan kasih kalian sebuah contoh permasalahan atau kartu skenario seperti apa yang sering terjadi di sekitar kalian, dan kalian itu harus mengerjakan. Misalnya kartu skenario itu yang pertama itu menolak ajakan teman dengan sopan. Jadi sekarang kalian langsung power itu bukan? ya bagaimana cara menolak ajakan teman dengan sopan kayak gitu. Paham? Oke, jadi deh ada nanti kartu skenario seperti itu saya kasih ke kalian. Nah, jadi sekarang karena ada 2 kelompok, sekarang saya bagikan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya atau mengambil peran masing-masing bagaimana cara memerankan peran tersebut. Oke, untuk kelompok 1 saya kasih kalian kartu skenario itu bagaimana cara mengajak teman baru. Oke, bagaimana cara mengajak teman baru dengan baik. Oke, berbicara dengan baik. Paham? Jadi silakan berdiskusi. Siapa yang mau jadi teman barunya, siapa yang mau jadi teman yang mengajar. Oke, silakan ya. Nanti bermain peran ya. Untuk kelompok 2 belum. Silakan misi dulu. Oke, untuk kelompok 2 kartu skenario-nya itu adalah meminta maaf saat melakukan kesalahan. Jadi silakan kalian berdiskusi bagaimana cara kalian berbagi perannya. Kalian bertiga kan silakan menyesuaikan peran apa. Misalnya ini kalian peran apa. Skenario-nya itu meminta maaf saat melakukan kesalahan. Ya, ini misalnya kalian berdua begini. Nah, misalnya tuh kalian berdua itu yang kayak berbuat salah di mana ya? Oke, silakan berdiskusi dulu bagaimana kata-katanya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 1 untuk boleh. Sekarang kelompok 1 kita perhatikan dulu ya. Sekarang kelompok 1 skenario-nya yaitu mengajak teman baru berbicara. Sekarang roll coba berperan selain kamu orang baru yang tidak kenal dia dan malu-malu. Ya, serius. Silakan aku sampai. Nggak apa-apa ya. Boleh begitu. Jadi adik-adik dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Jadi seperti yang tadi Adnan sebutkan itu mengajak teman baru. Jadi kalau misalnya ada teman baru ya sekalian. Banyak bisa Jadi misalnya kalau ada teman baru kalian di kelas, jangan malah menghindar atau menjauhi, tapi silakan ajak teman baru kalian berbicara dengan baik. Seperti tadi, silakan pertama-tama bertanya halo, siapa nama kamu dari mana, kamu tinggal di mana. Silakan bertanya hal yang umum ditanyakan, bukan hal pribadi seperti apa makanan kesukaan kamu. ngobrol di situ Apa ya? Kayaknya lebih ke ranah pribadi ya. Itu belum masuk dalam kita ada sesuatu yang lainnya. kita saling ngobrol. Jadi seperti itu. Ya, karena teman kalian itu masih baru, masih harus beradaptasi dengan baru. Jadi silakan kalian ajak berkenalan, ajak berteman. Misalnya kalau kalian mau ke kantin, silakan diajak ibu temannya. Selain diabaikan. Selanjutnya kelompok 2. Untuk skenario-nya itu meminta maaf saat melakukan kesalahan. Roll
rolling, action. Iya? Bukan nyata. Kamu itu oke, baik. Itu tadi ya pengambilan nama dari kelompok bola. Jadi menyimpulkan itu, jadi benar ya kalau ada yang melakukan kesalahan kepada teman kita harus minta maaf. Minta maafnya juga bukan sekedar minta maaf, kita harus sadar dengan kesalahan kita. Dan tadi itu seperti tadi yang dilakukan itu bukan cuma saya minta maaf kesalahan dari kan hanya bilang begitu saja, kita harus mengatakan apa kesalahan kita kan, dalam bentuk kesadaran bahwa kita tahu apa kesalahan kita dan kita menyesal. Nah, setelah kita minta maaf, silakan berjabat tangan kan, berjabat tangan apa tapi itu real ya kejadiannya, nggak boleh begitu. Benar, juga teman yang baru itu bukan hal yang salah, tapi dengan catatan teman yang ini harus dilupakan kan, kalian teman lama itu sudah temani kamu berbulan-bulan di sini. Boleh begitu ya, lama teman baru itu tidak ada bedanya, semuanya sama. Oke? Jadi dari skenario tadi itu seperti mengajak teman baru berbicara dan minta maaf karena melakukan kesalahan, semuanya itu punya dampak yang baik adik-adik bagi kesehatan mental kalian. Seperti mengajak teman baru berbicara itu punya dampak yang baik untuk teman kalian yang apalagi yang baru di dalam kelas kalian. Kalau dia merasa kayak terkucilkan karena tidak kalian ajak bicara, tidak ada yang menemani, itu bisa berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Itu bisa saja dia merasa tersingkirkan atau apa, jadi dia itu bisa percaya diri dalam kelas, jadi antisosial karena tidak ada yang peduli padanya. Nah, kalau untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan itu juga punya dampak yang baik untuk kesehatan mental. Seperti teman kalian yang misalnya kalian berbuat salah padanya, kalau kalian tidak meminta maaf itu bisa saja menjadi beban di hatinya kan, karena merasa apa ya, oh teman saya meninggalkan saya tidak punya teman lagi, teman saya merasa teman yang baru kan, itu bisa berdampak buruk yang tidak baik pada kesehatan mentalnya karena merasa ditinggalkan. Oke, jadi adik-adik kalau kita melakukan kesalahan kita minta maaf. Kalau ada teman yang baru dengan teman yang lama, kalau ada teman yang baru silakan diajak berbicara, berkomunikasi dengan baik. Oke, Kita langsung ke sekolah saja mas, sama bareng semua. jadi sekarang semuanya sudah pegang kertas kan? Jadi sekarang ada beberapa pertanyaan, silakan ditulis pertanyaan pertama dan langsung dijawab ya. Apa contoh perilaku bergaul yang tidak sehat? Bisa kalian jawab dengan tadi role playing kalian. Perilaku bergaul yang sehat.
Tapi waktu ketemu sama mamanya waktu wawancara bagus sih. Kita yang wawancara deh. Iya. Ada. Saya malah mengajak tuh teman baru wawancara. berbicara, berkenalan, Saya udah tahu pengacara yang pertama di pokoknya suka kesalahan, kuasa hukum pokoknya gitu. pertanyaan kedua, dalam situasi apa kamu merasa sulit berkomunikasi dengan teman? Dalam situasi apa kamu merasa sulit berkomunikasi dengan teman? Dalam situasi apa kamu merasa sulit berkomunikasi dengan teman? Dalam situasi apa biasanya merasa sulit berkomunikasi dengan Saya tadi cuma jawab baru dia dah. Iya. Dia suka semuanya. Tapi masalah dalam situasi apa kamu merasa sulit berkomunikasi dengan teman? Akan dijawab dalam situasi apa? Saat dia biasanya merasa sedih, senang, dari kecil terus sudah kita ambil saya dari kesini begitu. nomor 3. Iya. Nomor 3. Nanti beli dulu tuh, lanjut dulu nomor 3. Nomor 3, jika mendapat konflik kecil dengan teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Jika mendapat konflik kecil dengan teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Jadi tadi sudah dicontohkan Pak kelompok 2. Konflik kecil dengan teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Jika mendapat konflik kecil dengan teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Ambil pindah. Konflik kecil dengan teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Konflik kecil ya, main cuma kecil. Kalau berkelahi itu konflik besar. Misalnya Nanti dicontohkan sama kelompok 2 bagaimana melakukan kesalahan sama temannya, apa yang dilakukan. Minta maaf terus. Terus apa lagi? Berjanji tidak akan
Bagaimana perasaanmu saat interaksi sosial? Bagaimana perasaanmu saat interaksi sosial tidak berjalan dengan baik? Interaksi sosial itu seperti bagaimana perasaanmu saat interaksi sosial tidak berjalan baik? Apa lagi yang gue? Interaksi sosial itu seperti pertemanannya kalian sehari-hari. Bagaimana kalau sedang tidak berjalan dengan baik? Jawab ya. Gimana perasaanmu ya? Kecewa kan, tidak semangat menjalani hari kan, tidak bisa. Interaksi sosial itu seperti pertemanan misalnya adalah lancar seperti kamu dijauhi tiba-tiba kan, tidak berjalan baik, kamu tidak tahu kamu tiba-tiba dijauhi. Sabar sayang. Gitu lah, aku sendiri kan tidak berjalan baik. Terus perasaannya dia sih kalau terjadi hal seperti itu pasti kayak apa ya? Kita tidak semangat kan? Nomor 5. Apa tindakannya yang kamu coba untuk memperbaiki keterampilan sosial? Apa tindakan yang ingin kamu coba untuk memperbaiki keterampilan sosial? Ingin kamu coba memperbaiki keterampilan sosial. Keterampilan sosial. sosial keterampilan sosial. Nah ini lagi sih tak banyak. Saya sudah menjawab kan? Yes. Tulis namanya di bawah. Sebenarnya maksudnya tindakan yang preventif. Keterampilan sosial itu seperti komunikasi, lingkungan, Masih ada. Sudah yang ditanyakan. Keterampilan sosial itu seperti bagaimana caramu berkomunikasi, Oh, ada di sini. Dia tuh bikin sistemnya. Hari ini Bu. Ternyata namanya beda. Sampiran ini.
tapi kamu bisa bicara bersama diri, itu termasuk keterampilan sosial. Apa saja yang termasuk mereka keterampilan sosial? Seperti sembari kalian menjawab, aku suka jelaskan sedikit ya. Jadi apa itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial itu adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara efektif itu secara benar, secara tepat dengan orang lain, termasuk komunikasi, kerjasama, empati, dan hubungan yang sehat konflik. Nah, ciri-ciri interaksi yang sehat itu komunikasi terbuka, tidak memaksa, tidak mengklaim, dan mampu mengelola emosi. Nah, dalam interaksi, dalam keterampilan sosial itu ada yang namanya komunikasi asertif. Asertif itu adalah berani mengemukakan pendapat, berani berbicara, berani mengemukakan perasaannya, apa yang ada dalam hatinya kepada orang lain. Nah, dalam komunikasi asertif itu biasanya kita menggunakan kata awalan itu saya merasa keberatan, misalnya kalian ada masalah dengan teman kalian, kalian tidak suka dengan kata-katanya, atau kalian silakan mengungkapkan perasaan kalian tentang kata-katanya itu dengan mengatakan saya merasa keberatan dengan perkataanmu. Itu adalah asertif. Kita silakan mengungkapkan pendapat. Sebagai bentuk kalian berani untuk mengungkapkan apa yang ingin kalian katakan kepada dia untuk mencegah dia tidak melakukan hal yang sama. Dan perlu dicatat ya, perilaku asertif itu bagaimana mengungkapkannya itu harus dengan cara yang baik, bukan yang simpan baik-baik pas di rumah seperti nonton makan misalnya saya merasa tidak berkenan. iya kata ini mulai nih tahu sekali kalian kebiasaan Ungkapkan dengan baik, ungkapkan dengan secara kasar supaya teman kamu juga tidak tersinggung. nggak salah kayak pulang nanti ya kamu sih buka coba Aku deh. Iya. Temanmu yang tidak terima ya. Pertama-tama sih kalian perlu apresiasi ya dari kalian karena sudah berani mengungkapkan perasaan kalian terkait bagaimana responnya nanti setelah dia. Pada akhirnya juga ada yang salah kan, bukan yang salah. Yang penting kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian, perasaan kalian dengan baik. Urusan dia tersinggung atau tidak itu urusan belakangan. Tapi kalau memang dia tersinggung, kalian mengungkapkannya dengan baik-baik. iya Ini sekarang ini baru itu kan makanya saya duduk berdua boleh duduk cia Kedua itu misalnya menjaga kontak mata dan tidak menyalahkan. Nah, pengembangan yang positif itu meningkatkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan mengurangi stres. Dia dapat meningkatkan kesehatan mental kalian. Baik, adik-adik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke.
hati-hati di jalan. Oh iya, Oke. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budenya ini. Sama-sama. Dadah. Oke. Hati-hati ya pulang. Terima kasih. Terima kasih.